Gereja di zaman Reformasi. Reformasi dan Kontrareformasi pada tahun 1492 hingga 1517 sampai dengan 1650. Kritik terhadap gereja dan berbagai usaha untuk mereformasinya yang telah terlihat pada akhir abad pertengahan. Memuncak pada kritik yang dilakukan oleh Martin Luther, apa yang dikatakan Luther merupakan hal yang dasaria, sehingga hal tersebut tidak bisa diterima oleh para pemimpin gereja Katolik Roma. Akan tetapi ada banyak orang yang setuju dengan usaha dari Martin Luther untuk memperbaiki ajaran dan kehidupan gereja sehingga terjadilah perpecahan. Yang selanjutnya, hal yang dikemukakan Luther yang tidak diterima oleh Paus. Yang pertama, Luther mengurangi peranan gereja sebagai lembaga yang mengantar manusia ke keselamatan. Yang kedua, Luther menekankan inisiatif Allah dalam menyelamatkan manusia, maka seakan-akan meruntuhkan etika. 50 tahun berikutnya, yang pertama, Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus. Yang kedua, kelompok-kelompok orang yang tidak menerima lagi pimpinan Paus. Yang ketiga, ada pun kelompok-kelompok yang biasanya jauh lebih kecil yang didorong oleh usaha Luther untuk mengungkapkan keberatan mereka terhadap ajaran dan kehidupan gereja. Adapun tiga aliran yang dibedakan dalam reformasi radikal. Yang pertama ada Anabaptis. Anabaptis ini mengutamakan baptisan orang dewasa. Iman harus menjadi nyata dalam cara hidup yang baru dan kudus. Yang kedua ada spiritualisme, yang dimana ia menekankan pimpinan langsung dari Roh Kudus dalam orang-orang percaya. Yang ketiga ada anti-trinitarisme, yang dimana ia menolak dogma-dogma gereja kuno mengenai Trinitas dan Kristologia sebagai kurang fashional. Yang berikutnya jawaban Gereja Katolik Roma. Yang pertama, didirikannya ordo rohani yang baru, yaitu Ordo Yesuit pada tahun 1540, yang menjadi anggotanya terdiri dari kader atau pelopor kontra-reformasi. Yang kedua, ada Konsili di Trente pada tahun 1545 hingga 1563, dipanggil untuk berkumpul dengan dua tujuan, yaitu menetapkan kembali ajaran Gereja Katolik Roma secara anti-Protestan dan menetapkan apa yang harus dibuat untuk memperbaiki serta mereformasi Gereja Katolik Roma. Kemudian ada tentang ajaran, yang dimana diputuskan bahwa membuat lama-lama tetap perlu untuk menerima keselamatan sebagai kasih karunia Allah, sedangkan ajaran reformasi mengenai sola gratia dan sola fide ditolak. Serta dalam rangka reformasi Gereja Katolik Roma, banyak kebiasaan dan ajaran yang timbul pada abad pertengahan ditiadakan. Sesudah Konsili di Trente, mulai disadari bahwa perpecahan gereja tidak dapat dipulihkan lagi. Kelompok-kelompok Protestan mulai mengatur kehidupan gereja dan menjadikan gereja-gereja dengan suatu organisasi yang tetap. Adapun pandangan Calvin mengenai sakramen-sakramen, bagi Calvin seperti halnya semua reformis magisterial, sakramen dianggap sebagai pembawa identitas. Tanpa sakramen tidak akan ada gereja Kristen. Dalam melakukan hal ini, Calvin sangat menyadari perbedaan antara Luther dan Zwingli dan berusaha mencari jalan tengah di antara pandangan mereka yang berlawanan. Calvin memberikan dua definisi tentang sakramen sebagai yang pertama, tanda lahiriah Allah yang menandai dalam hati nurani kita, janji niat baiknya terhadap kita untuk mendukung kelemahan iman kita, dan sebagai tanda nyata dari hal-hal sakral atau bentuk-bentuk sakral. Adapun Calvin mengemukakan pendapat yang pertama adalah interpretasi Calvin sendiri, sedangkan yang kedua dikaitkan dengan Agustinus, walaupun Calvin sendiri meremehkan penggunaannya. Percaya bahwa sakramen harus didasarkan pada janji dan hukum Tuhan, ia mengikuti rekan-rekannya dengan menolak 5 dari 7 sakramen yang diterima oleh Gereja Katolik. Ia hanya mengakui baptisan dan perjamuan kudus sebagai sakramen permanen. Yang kedua juga bagi Calvin, semua sakramen adalah tempat berlindung atau penolong bagi kelemahan kita. Tuhan yang mengetahui kelemahan iman kita, memenuhi batasan kita dalam semua ceramahnya mengenai hubungan antara Tuhan dan umat manusia. Calvin menggunakan satu contoh sebagai standar umumnya. Thank you for watching.